Doa bukan tuh? Doa. Namanya bahasa Arabnya Jamilah. Ngasih nama anak Jamilah sunnah tuh, ngikutin Nabi. Ada artis Mulan Jamilah ya, namanya nyunah juga tuh. Walaupun lagunya nggak nyunah ya, tapi namanya nyunah. Namanya nyunah. Jamilah. Laki-laki Jamil. Hah? Jamil ya. Jamil itu artinya ganteng, Jamil. Jamalun, keindahan. Ada orang namanya Jamaluddin, panggilnya Pak Jamal, bukan Jamal. Kalau nggak pakai alif, Jamal ontak deh. Kalau Jamalun, jim mim lam, Jamalun artinya unta. Kalau Jamalun pakai alif artinya keindahan, kebagusan. Orang Arab datang ke Telkomsel, ahlan ya Syekh, anta Jamal, gambar kita. Yang bener aja ente itu. La ya Syekh, anta Jamal. Kita masih nggak ngerti juga anta Jamal itu. Ini Arab kan kolek ini, subhanallah. Subhanallah. Jamal, Jamil, anta Jamil. Ini Nabi punya, Umar punya anak namanya Asiyah, diganti jadi Jamilah. Boleh nggak ganti nama? Di kita saya ulangi, ada tradisi ganti nama. Bubur merah, bubur putih. Nggak mesti bubur merah, bubur putih, ganti aja nama. Ustadz, anak saya kok nggak bisa jalan ya? Ya kan? Keberatan nama kali Bu. Bu siapa namanya Bu? Namanya Mangku Bumi. Namanya Mangku Bumi. Saya tanya, Mangku Bumi berat nggak tuh? Oh, Mangku Abangnya nggak kuat. Di kita nama keberatan. Keberatan. Namanya Mangku Bumi, Mangku Langit, subhanallah. Ada nggak gelar Mangku Bumi? Keberatan tuh nama. Mungkin itu ini nggak bisa jalan begini nih Bu, ya kan? Kasih nama Udin langsung kabur, langsung lari, pelayangan langsung, salah nama nih, salah nama ya. Maka boleh nih yang hadir mungkin dirasa nama Ustadz kok nama saya kayaknya boleh, kan orang bilang gini, Ustadz bukan nama itu pemberian ayah, pemberian orang tua, kayaknya apanya sakral gitu ya. Saya takut kualat, nggak apa ganti aja. Mungkin kalau dirasa artinya kurang apa ya? Kurang ini lah, dirasa gitu ya. Ini ada nama yang kurang baik. Kata Nabi, di antara nama yang orang yang paling buruk hari kiamat nanti, orang yang namanya Malikul Amlak, la malika illallah. Di antara orang yang paling buruk hari kiamat nanti, orang yang bernama Raja di Raja. Tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak kita gelar Raja di Raja? Itu Raja di Raja itu Allah, kulillahumma malikal mulki. Allah itu adalah Malikal Mulk, Raja di Raja, pemilik kerajaan. Jadi tidak boleh menggunakan nama ini nih, karena menyekutukan Tuhan gitu. Yang namanya Raja di Raja siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, namanya Malik atau Raja nggak apa-apa sih. Namanya Malik. Begini hadirin, ada juga kalau ingin menggunakan Asmaul Husna, menggunakan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, ada Al-Karim. Ditambahin depannya Abdun, bukan Rohim namanya Abdurrahim, bukan Rohman namanya Abdurrahman, bukan Rojak, si Rojak mana Rojak, bukan Rozak tapi Abdur Rozak, pakai Abdun. Jadi kalau namanya dia mengambil Asmaul Aziz, bukan Aziz ya, tapi Abdul Aziz. Jadi yang namanya Nabi punya kebiasaan nama yang nggak baik diganti jadi baik. Nah kalau kita kadang terbalik, namanya bagus kadang-kadang. Siapa nama kamu? Soleh Ustaz. Apa kabar Soleh? Enggak Tat, nama saya Alek diganti. Alek ya. Soleh jadi Alek. Ya Soleh. Namanya Abdullah, panggil Abdullah. Jangan Ulo, jangan Duloh ya. Panggil Abdullah. Dul. Namanya Abdullah. Kan itu begitu, namanya Ibrahim, panggilnya Ibrahim. Jangan Baim ya, Iim. Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Di kitanya bagus Muhammad, panggil Muhammad. Jangan panggil Muhammad, Muhammad, apa kabar Muhammad. Jadi kan bagus namanya bagus ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang dilarang dalam agama kita. Di antaranya adalah mengingkari nasab. Tadi saya katakan beberapa wanita di kita meletakkan nama suami di belakang nama dia ya. Kalau kita bicara mengenai kesetaraan gender, dalam Islam laki perempuan sama aja gitu. Sebagaimana laki-laki merdeka dengan namanya, perempuan juga merdeka dengan namanya. Kenapa mesti pakai nama suami di belakangnya? Kan dia punya bapak, nama bapak di belakang kita.
Bahkan kadang-kadang sebagian wanita begitu menikah kehilangan identitas, hilang namanya. Yang kita kenal namanya Bu Joko. Itu siapa tuh? Pak Bu Joko. Kita bertetangga 30 tahun, kita nggak tahu namanya. Siapa di rumah siapa nih? Bu Joko. Begitu dia mati, siapa yang meninggal Pak? Bu Joko. Dikubur, kuburan siapa nih? Bu Joko. Namanya siapa? Ah udah. Mana dia Bu Joko? Hilang nggak identitas itu? Hilang. Banyak yang begitu. Banyak. Dan kita nggak tahu siapa nama perempuan itu tuh. Yang kita tahu namanya Bu Joko, karena suaminya Pak Joko namanya. Kenapa kehilangan identitas nih? Ini para muslimah jadi pakai nama dia sendiri. Apa namanya? Mungkin di kita tapi kan tradisi Ustadz, mungkin perempuan pakai nama suami di belakangnya supaya ya udah tahu udah ada yang punya gitu. Iya kan? Di belakangnya nggak mesti juga, ya kan? Pakai nama ayah di belakangnya. Dan dikhawatirkan orang menyangka di belakang nama dia nama ayahnya padahal nama suaminya. Gunakan nama ayah di belakang. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini yang terakhir dalam Al-Qur'an ada ayat nih. Janganlah kita saling memanggil di antara kita dengan panggilan yang buruk. Kalau namanya baik, panggil namanya yang baik. Kita itu Muhammad, panggil Muhammad. Namanya siapa nih? Hasan, panggil Hasan. Ya Hasan. Atau mungkin nama kita, dan nama nggak mesti ada artinya. Nama yang penting ya nama itu kayak Umar. Apa sih Umar? Umar nggak ada maknanya. Dia nama sahabat Nabi aja kan. Mungkin ada orang lain namanya Slamet, namanya Sugeng, namanya Joko, Jaka, dan sebagainya. Yang penting baik. Dan kalau dirasa namanya mungkin kurang baik, boleh nggak ganti? Boleh. Tidak mesti pakai bubur merah, bubur putih, ya bubur ayam lah, bubur kacang hijau ya. Ini dalam Al-Quran ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan keburukan sudah beriman. Ini udah beriman dipanggil fasik, nggak boleh tuh. Emang dasar dia orang fasik, nggak boleh tuh hadirin. Dasar dia munafik, emang dasar dia orang kafir, nggak boleh tuh. Kan udah beriman dia. Jadi sebaik-baik panggilan atau gelar, memberikan gelar fasik, kafir atau yang lain kepada orang sudah beriman. Ayat ini maksudnya kalau orang punya nama baik, panggil dengan namanya. Imam Nawawi dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin kan menceritakan keburukan orang, nggak boleh nggak? Ah boleh kan, ghibah namanya. Tidak boleh menceritakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain. Ada pengecualian, ada 6 pengecualian. Satu saja berhubungan dengan masalah nama. Boleh kita menceritakan keburukan orang kalau dengan itu dia dikenal. Saya tanya, nama Bambang banyak nggak? Kita ke komplek nih, ke komplek Udin. Nah, Pak, rumah Pak Udin mana ya Pak? Apa kata orang biasanya? Udin yang mana? Dan orang biasa menyebutkan kekurangan. Udin yang pendek, yang kate, apa Udin yang jangkung, apa yang jabrik, gitu ya? Kan orang biasa gitu ya, menyebutkan kekurangan biasanya. Atau Udin yang mana nih? Orang jarang menyebutkan Udin yang ganteng, jarang. Emang nama Udin jarang yang ganteng juga. Mohon maaf Pak Udin ya. Gak gitu. Enggak, ada nggak nama-nama Budi standar ya? Budi, Iwan, Wati, itu kayak standar nama tuh ya. Bambang, udah banyak lah tuh nama standar, banyak beredar gitu. Kalau Saroni kan jarang ya, jarang. Kita ke komplek nanya alamat, tanya Pak di mana rumah Pak Bambang, banyak nggak tuh orang bilang Bambang yang mana? Nah ini kita boleh menyebutkan kekurangan orang kalau dengan itu dia dikenal. Namanya lit ta'rif, untuk apa tuh? Ta'rif artinya untuk apa namanya pengenalan. Udin apaan? Udin yang mana nih ya? Mohon maaf ya, Udin yang pendek, yang jangkung, orang bisa gitu ya? Yang gembrot, yang kurus, yang ceking. Orang biasa gitu tuh. Pak jangan ngomongin orang apa? Enggak, emang digirang panggil gitu. Jadi panggil Udin Jabrik girang nih, bukannya dia marah, digirang. Syaratnya dengan itu dia dikenal. Syarat yang kedua, dia tidak marah dipanggil begitu. Boleh menyebutkan kekurangan orang sebagai gelar kalau dengan itu dia dikenal. Walaupun bercanda mungkin ya, ada namanya ajis gagap ya. Walaupun gagapnya dia bercanda gitu kan. Boleh nggak manggil orang yang gagap? Dia nggak marah, emang dia gagap gitu gitu. Tapi kalau bisa ya jangan. Tapi kalau dengan itu ya dikenal tidak mengapa. Syarat kedua saya ulangi, selama dia tidak marah. Ini hubungan dengan masalah nama. Hadirin rahimakumullah, kalau orang namanya sudah baik, panggil dengan namanya yang baik. Nama adalah doa,
nama adalah identitas, nama adalah harapan. Pengennya sih kita sharing, yang udah habis waktunya deh. Jadi silakan kalau mungkin dalam sebulan ini nih dirasa namanya kurang baik, boleh dah berpikir sebulan, ntar bulan depan ketemu lagi kita umumkan siapa di antar jamaah yang ganti nama gitu. Kita makan bubur di sini. Gitu ya. Kira-kira demikian, hadirin saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.